Dia Bani Israel berkata, "Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami apa warna sapi betina itu." Akhirnya Nabi Musa tanya kepada Allah. Allah perintahkan agar Nabi Musa menyembelih sapi. Tapi karena Bani Israel ini dia termasuk bandel. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ini Naja Abi Amir sebut dengan the Google of Quran. Jadi Quran, ya, dia itu Google-nya Quran. Ibu sebut satu kata aja dari terjemahan, langsung Naja keluarkan ayatnya. Ibu sebut satu kalimat saja, Naja bisa menyebut ayatnya. Sekarang Abi Amir akan ceramah nih, akan ceramah terus. Nanti saya minta Naja menyebutkan ayatnya dan terjemahannya, biar ibu tahu gimana kekuatan pemahaman Naja dan kekuatan googling Naja, melebihi Google. Kalau saya ceramah pakai Google, Google nggak bisa menyebutkan karena kepanjangan. Tapi kalau saya berceramah, terus saya minta Naja itu di mana, surat apa, mana ayatnya, nanti Naja bisa menyebutkan itu. Barakallah. Saya cerita nih Bu, Bapak Ibu rahimahullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sebuah peristiwa, ada orang terbunuh dan tidak ketahuan pembunuhnya. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka tanya, "Wahai Musa," ya, ini Bani Israel, ini Bani Israel. Tanya, "Wahai Musa, gimana nih kita nggak tahu siapa pembunuhnya?" Terus kemudian kata Nabi Musa, "Aku bukan Tuhan, aku nggak tahu juga siapa pembunuhnya." Ya tanyalah kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa tanya kepada Allah. Allah perintahkan agar Nabi Musa menyembelih sapi. Tapi karena Bani Israel ini dia termasuk bandel, dia nanya-nanya warnanya apa, seperti apa sapinya. Dia, ya hampir-hampir nggak ketemu ya, hampir nggak ketemu. Perhatikan, sudah mulai dia tersenyum. Aku sudah tahu tempatnya di mana. Nah, dia terus panjang lebar, akhirnya ketemulah sapi itu. Dan setelah itu diperintahkan agar sapi itu disembelih. Dan begitu sapi itu disembelih, disuruh ambil sebagian dagingnya. Para ulama tafsir mengatakan ambil daging pahanya, ya, kemudian dipukulkan kepada yang terbunuh. Begitu dipukulkan, yang terbunuh ini bangun. Langsung dia berkata, "Qatalani fulan," aku dibunuh oleh si fulan. Setelah itu mati lagi. Dia sudah selesai tugasnya, aku sudah memberitahukan fulan membunuh aku. Bapak Ibu rahimahullah, Allah merekam cerita ini dalam Al-Quran karena Allah ingin membuktikan bahwa menghidupkan orang mati itu bagi Allah gampang, bahwa kiamat pasti terjadi, dan kita harus yakin dan kita punya tugas untuk mempersiapkan diri menuju alam akhirat, hari kebangkitan itu. Jadi barakallah, jadi keluarga kita ini sekarang ini kalau kita punya anak, punya suami, punya istri, tidak ada pekerjaan paling pokok kecuali mempersiapkan rumah kita di akhirat. Kalau
surga, kerjakan setiap amal menuju surga. Kalau mempersiapkan neraka, ya sudah, kata Allah, silahkan kamu berbuat apa saja yang kamu sukai. Nah, teman-teman, kita simak yuk gimana anak Najah menemukan ayat tentang kisah tentang sapi ini. Anak Najah coba bisa bacakan di mana itu ceritanya. Ya, sebutkan. Ya. Di mana itu surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Silakan Anak Najah bacakan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nih, jadi ketika orang-orang Bani Israel datang ke Nabi Musa merintahkan agar menyembelih sapi. Mereka, karena memang mereka bandel ya Bu ya. Iya bandel, jadi nggak mau beriman kepada Rasul. Jadi kata Nabi Musa, sembelih sapi. Terus kata mereka apa? Musa, kamu ngejek aku ya? Atattakhiduna huzwa. Kata Nabi Musa, qala a'udzubillah an aku minal jahilin. Aku bukan orang bodoh. Ini perintah Allah, kerjakan. Jadi Bu, kalau perintah Allah, sekalipun kita tidak paham maksudnya, kerjakan. Bu, salat subuh berapa rakaat? Ya sudah, kerjakan 2 rakaat. Jangan datang, Pak Ustadz, aku alhamdulillah tadi pagi sehat banget, semangat banget. Oh, kerjakan subuh 10 rakaat Pak Ustadz. Boleh nggak? Nggak boleh. Sudah, kata Allah 2 rakaat, 2 rakaat. Gitu, itu namanya perintah Allah. Nah, Najah, coba Najah bacakan ayat tentang dialog antara Nabi Musa dengan Bani Israel, warna-warna sapinya. Ya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awan baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Najah, terjemahkan biar mereka paham. Najah. Mereka berkata, wahai Musa, mohonlah kepada Allah agar dia menjelaskan sapi itu dia tua atau dia muda. Dia Nabi Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadanya. Masya Allah. Ya? Ya. Ini ayat berapa? 68. Masya Allah. Halaman berapa? Halaman yang ke-10. Halaman yang ke-10 Ibu. Betul Bu? Ibu nggak buka Quran? Ini yang warnanya. Coba yang warnanya sekarang, yang warnanya. Gimana yang tentang warnanya? Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqirun launuha tasurrun nadhirin. Terjemahkan. Dia Bani Israel berkata, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami apa warna sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ya, sekarang saya ingin tanya kepada ibu-ibu. Bu, Pak, Bapak masih akan berkata bahwa Najah ini termasuk anak yang punya keterbatasan?
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kata Allah, ini ciptaanku. Masihkah kamu menganggap ini terbatas? Dia punya kekurangan. Jangan-jangan kamu yang merasa lengkap. Kamu punya kekurangan. Nggak bisa baca Quran, nggak sempat baca Quran. Perhatikan, jangan dikira punya keterbatasan. Bermullah, jangan dikira punya besar. Tahu nggak Bu? Kenapa Najah kaget? Dia Allah kasih kekuatan di telinganya. Karena dia belum bisa melihat dengan normal. Sensitif. Dia sekali mendengar hafal, sekali mendengar hafal. Itu dia Allah kasih audio visual. Dia dari telinganya bisa menggambarkan sebuah halaman, nomor ayat, padahal dia nggak pernah melihat nomornya, nggak pernah lihat halamannya. Ini rahasia mukjizat yang Allah tunjukkan kepada kita semua. Perhatikan, makanya saya kalau di samping aja saya tertarik, karena saya sering teriak, saya sering mengangkat suara, dia kaget. Nah, dia sensitif sekali telinganya. Ini salah satu kelebihan yang Allah berikan. Jadi jangan dikira Bu, ada kekurangan dalam ciptaan Allah. Allah maha sempurna, Allah maha lengkap, dan semua ciptaan Allah tidak ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawani, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.